Oke, langsung saja kita mulai. Oke, jadi kita apa yang aku bilang tadi, kita akan mempelajari responsibility accounting dan flexible budgeting. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu responsibility accounting. Dan setelah itu baru kita bahas flexible budgeting. Nah, ini masih saling terkait ya antara responsibility accounting dan flexible budgeting. Kalau responsibility accounting ini lebih terkait teori sih daripada hitung-hitungan. Nah, itu nanti flexible budgeting itu lebih ke hitung-hitungan. Oke, kita pahami dulu apa itu responsibility accounting dan konsepnya. Nah, responsibility accounting itu pada dasarnya, bentar. Ini ya, laser point. Oke. Jadi responsibility accounting itu pada dasarnya merupakan sistem akuntansi. Ya, jadi nggak usah dibikin ribet. Apa sih responsibility accounting ya? Pada dasarnya itu merupakan sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi yang menghasilkan laporan biaya atau profit. Jadi, dia merupakan suatu sistem, ya. Kemudian ada suatu laporan, dan laporan biaya ini dibebankan ya, atau dipertanggungjawabkan kepada manajer. Ya. Jadi kalau misalkan ada suatu laporan profit atau biaya, nah itu merupakan suatu tanggung jawab oleh manajer gitu. Jadi kalau misalkan ada biaya yang terlalu over ya yang menyebabkan kira-kira profitnya itu menurun ya. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab adalah manajer. Ya, jadi responsibility accounting ini pada dasarnya berbicara siapa sih yang bertanggung jawab atas suatu operasi di departemen, katakanlah departemen produksi untuk apa ya, assembling ya. Jadi ada departemen produksi assembling, kemudian ada suatu proses produksi, kemudian dari proses produksi ada suatu output namanya laporan. Ya. Jadi itu laporan itu merekap seluruh aktivitas ya, kemudian dari laporan tersebut ini bisa kita tahu apakah laporan tersebut menghasilkan biaya atau profit. Ya. Jadi biaya yang terlalu tinggi ya atau over, nah itu menjadi tanggung jawab manajer. Ya. Kenapa bisa tahu over atau under ya? Tentu kalau misalkan ada over dan under pasti ada pembandingnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita cuman hanya satu input saja, hanya satu data saja tanpa pembanding, kita nggak bisa mengadjust apakah laporan ini baik atau buruk ya. Apakah laporan ini baik atau buruk. Jadi pembandingnya apa? Pembandingnya bisa estimasi dari budget ya. Misalkan gini, sebelumnya kan kita udah belajar itu terkait dengan budgeting satu, profit planning. Nah, profit planning itu dia dibuat pada awal periode ya, budgeting itu. Nah, kalau misalkan kita buat satu siklus proses produksi, nah kita bisa buat di sini awal, nah di sini ada akhir. Nah, di akhir ini dia akan nanti ada namanya laporan. Kalau misalkan kita bilang ini laporan realisasi terkait dengan biaya-biaya, terkait dengan proses produksi. Ya. Jadi di akhir di sini ada laporan. Ya. Ini laporan, kita bilang laporan realisasi lah gitu ya. Nah, di sini kita sudah membuat namanya suatu anggaran, atau kalau misalkan kita kaitkan dengan materi sebelumnya, bisa budgeted income statement atau budgeted proses produksi boleh ya. Jadi kalau misalkan istilahnya itu adalah statis budget ya. Ini static budget. Static budget. Nah, tentu kalau misalkan kita berbicara tentang budget ya, pasti ini kan kita mengestimasi, kita memforecast ya, kita forecasting gimana sih antara
periode ini berjalan sampai dengan akhir itu mengeluarkan berapa biaya. Nah, itu ada di static budget. Ya, jadi kita memforecasting ya, kita meramalkan, wah kira-kira biaya terkait overhead-nya itu katakanlah $100.000. Ya, ini kita memforecasting nih di awal periode. Tentu ya, kalau namanya forecasting, meramal, tentu kita ngeramalnya ke depan ya kan. Nah, yang ke depan itu, yang dimaksud ke depan itu berarti untuk satu siklus ini. Ya, kira-kira nih satu siklus ini berapa sih biaya yang dikeluarkan? Nah, itu ada di cerminan static budget ini. Ya, jadi kalau misalkan kita udah buat static budget, kemudian kita jalani nih proses produksinya dari awal sampai akhir nih, dan di titik akhir di sini terbitlah laporan ya, katakanlah laporan untuk terkait dengan biaya atau profitnya. Nah, laporan ini di sini berisi aktualnya atau biaya yang benar-benar terjadi. Ya, kalau di sini ini sifatnya forecast saja, ini sifatnya estimasi saja. Nah, antara static budget dengan laporan yang di akhir ini, ya atau actual report ini, ya laporan yang benar-benar isinya angka-angka yang memang kita alami ya. Misalkan kita mengeluarkan biaya terkait dengan overhead. Nah, yang ada di laporan ini di akhir periode ini inilah yang memang benar-benar terjadi biayanya. Ya, kalau misalkan tadi biaya overhead ada 50.000 nih selama proses produksi ini. Nah, inilah yang akan dicantumkan di laporan aktual ini. Ya, aktual report ini. Nah, kalau tadi static budget ini dia kita hanya memforecast, ya bisa aja kita tadinya memforecast itu ada 60.000 biaya overhead-nya. Nah, di sini ada perbedaan antara yang tadi kita forecast-nya itu 60.000, ternyata setelah kita menjalani periode tadi, ternyata hanya 50.000 aja. Nah, di sini kan ada perbedaan nih. Nah, perbedaan ini kita selidiki dulu. Apakah output-nya atau output-nya antara yang kita forecasting ini sama atau enggak? Oke. Kalau misalkan katakanlah di sini, oh kita udah membuat static budget terkait dengan 1.000 unit dengan biaya overhead-nya itu 60K, 60.000. Ya. Nah, di sini juga setelah kita di titik akhir ini kita udah keluar reportnya, aktual reportnya, ternyata di situ dikatakan juga unit yang kita produksi juga sesuai 1.000 unit. Oke. Nah, ini udah apple to apple nih. 1.000 unit yang kita forecast, kemudian realisasinya juga 1.000 unit. Nah, ini kan udah sebanding nih 1.000 unit. Tetapi kalau misalkan kita reflect ke biaya, oh ternyata biayanya ini lebih tinggi. Ternyata aktualnya itu bisa 70K. Contohnya seperti itu. Ya. Yang tadi kita forecast-nya itu untuk 1.000 unit itu biayanya 60.000K. Tetapi ketika sudah di akhir periode, sudah kita jalani periodenya, oh ternyata biayanya ini lebih tinggi nih, 70K. Nah, yang menjadi perbedaan atau selisih antara biaya ini tanggung jawabnya siapa? Nah, itu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini akan dijawab dengan adanya sistem ini, responsibility accounting. Ya, jadi 10K ini tanggung jawabnya siapa? Nah, 10K ini akan menjadi tanggung jawabnya manajer ya. Kalau dalam sistem akuntansi terkait dengan responsibility accounting. Ya, jadi pada dasarnya 10K ini akan menjadi tanggung jawabnya manajer ya. Manajernya berapa? Apakah boleh banyak manajer? Apakah dalam suatu WWA inilah, dalam suatu proses produksi inilah ya. Apakah yang menjadi tanggung jawab itu boleh lebih dari satu? Pertanyaannya. Nah, jawabannya lebih efektifnya yang menjadi tanggung jawab 10.000 ini adalah satu orang saja. Kenapa? Kalau misalkan dia ada banyak tanggung jawab, ya rantai komando paling atasnya nih. Kalau misalkan kita lihat rantai komando paling atasnya itu ternyata ada 3 orang manajer yang bertanggung jawab. Nah, dengan adanya 3 orang manajer itu tidak akan efektif responsibility accounting-nya. Akuntansi pertanggungjawabannya itu nggak efektif. Kenapa? Karena 3 manajer itu bisa saja saling melempar satu sama lain. Oh ini karena
salahnya si A nih, ya. Si A menyarankan untuk proses produksinya itu berjalan seperti ini, sehingga biayanya itu lebih besar daripada yang kita tetapkan sebelumnya atau di static budgetnya. Nah, adanya seperti itu bisa lempar-lemparan nih. Oh, ini salahnya B. Nanti si A bilangnya seperti itu. Oh, ini salahnya si C. Gitu. Nah, dengan adanya lempar-lemparan ini, itu tidak mencerminkan ya namanya responsibility accounting yang baik. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kita lihat di buku charter ya, kita baca bahwa yang menjadi tanggung jawab satu proses produksi itu, yang menjadi rantai komando paling atas itu adalah seorang manajer. Hanya seorang manajer, nggak boleh dua, nggak boleh tiga. Kenapa? Takut ada melemparkan tanggung jawab. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak bisa mengevaluasi kan, wah ini manajer mana nih yang bermasalah, ya. 10.000 ini salahnya siapa? Jadi kita nggak bisa mengevaluasi nih. Jadi 10.000 ini kita nggak bisa mengevaluasi dengan baik, ya. Nah, kalau misalkan manajernya satu yang bertanggung jawab 10.000 ini, nah ini kan jelas ya, kita bisa ya kita nggak boleh menjudge sih, sebenarnya nggak boleh menjudge, oh ini salah salah sepenuhnya manajer nih. Nah, kita nggak boleh menjudge itu. Tapi kita bisa dengan jelas, oh ini yang menjadi tanggung jawab departemen ini adalah manajer produksi ini. Hanya seorang manajer produksi. Nah, itu kita evaluasi lebih lanjut, benar nggak sih yang menjadi salah itu adalah keputusan manajer, atau yang menjadi biayanya lebih tinggi 10.000 ini kenaikan harga, adanya inflasi, ya, sehingga biaya produksinya itu meningkat. Nah, disinilah responsibility accounting itu kan menjawab, apakah sepenuhnya ini salah manajer, apakah ini salah, eh, apakah ini bukan salahnya manajer, tetapi memang ada eh, biaya produksi yang naik, ya misalkan biaya material yang meningkat, ya pembelian material antara static budget, ternyata setelah direalisasi, oh ternyata cost of materialnya ini bukan 10K, misalkan seperti itu, ya bisa jadi 12K, lebih tinggi, ya. Nah, apakah boleh disalahkan manajer tadi? Tentu tidak. Tentu tidak. Kenapa? Karena di sini murni karena ada peningkatan biaya material. Ya. Jadi nggak bisa kita ngejudge, wah ini kalau ada perbedaan 10K ini salah salah manajernya nih. Nah, kita nggak bisa bisa ngejudge gitu ya, karena bisa jadi ada faktor-faktor tadi harga meningkat. Nah, nah 10K ini yang jadi perbedaan ini nanti kita akan kenal nama istilahnya adalah variance, ya variance. Oke, istilahnya adalah variance. Nah, jadi responsibility accounting sebenarnya itu adalah menjawab siapa sih yang harus bertanggung jawab terkait dari proses produksi. Nah, itu intinya ya. Jadi kalau kita lihat dengan adanya responsibility accounting ini terciptanya rantai komando yang jelas dari suatu proses produksi. Ya, tujuannya apa ya? Tentu tujuannya untuk pengendalian. Oke. Nah, ini lebih lengkapnya kita lihat tujuan dari responsibility accounting. Oke, jadi tujuan dari responsibility accounting itu menyediakan manajemen dengan alat kontrol biaya yang berguna, ya. Dengan adanya tadi rantai komandonya manajer ya, dengan adanya manajer yang bertanggung jawab terkait dengan produksi, berarti kita mempunyai alat kontrol kan. Berarti manajer ini bisa mengkontrol baik itu proses produksinya, ya, baik itu biayanya, profitnya, itu bisa dikontrol oleh si manajer. Karena apa? Karena tanggung jawabnya jelas, gitu ya. Jadi pada dasarnya responsibility accounting ini untuk menyediakan manajemen, ya, dengan alat kontrol yang biaya yang berguna. Nah, tujuan lainnya apa? Agar efektif sebagaimana mekanisme kontrol, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencatat dan melaporkan biaya yang timbul sebagai akibat dari setiap aktivitas kepada individu. Ya, kepada individu ini bisa kita bilang kepada manajer tadi, ya, di perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas. Jadi manajer inilah yang sepenuhnya mengendalikan suatu aktivitas proses produksi tadi. Ya, jadi udah nampak ya gambaran responsibility accounting itu apa? Ya sebenarnya ini untuk memperjelas saja. Ini rantai komandonya gimana? Ya, ini yang bertanggung jawab dari proses produksi gimana? Nah, itulah gambarannya.
ya. Nah, nanti akan kita kaitkan dengan tadi ilustrasi bagaimana adanya perbedaan biaya. Nah, itu nanti akan kita kaitkan ke situ. Oke. Penekanan akuntansi pertanggungjawaban adalah pengendalian biaya internal dan bukan pada penentuan biaya produk. Akuntansi pertanggungjawaban menemukan biaya yang dikeluarkan oleh suatu kegiatan atau kelompok kegiatan daripada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, kalau misalkan lebih gampangnya kita lihat dari ilustrasi ya. Nah, di sini ada ilustrasi dari perusahaan Paloma Corporation ya. Jadi Paloma Corporation ini dia memiliki dua jenis departemen ya. Dua jenis departemen. Yang pertama ada production department, kemudian ada service department ya. Di mana production department ini terdiri dari fabricating dan assembly. Dan kemudian service department itu terdiri dari maintenance dan power. Nah, ilustrasi yang pertama, maintenance department membebankan biayanya menggunakan single billing rates. Dan ilustrasi yang kedua, di departemen jasa ya, di power department ini membebankan biaya menggunakan multiple billing rates. Oke, apa itu single billing rates? Apa itu multiple billing rates? Nanti kita akan lihat ilustrasi. Oke, ilustrasi pertama terkait dengan single billing rates ya. Jadi maintenance department itu melakukan pemeliharaan departemen terkait dengan fabricating, assembly dan power ya. Nah, dari maintenance department ini ada budgeted fixed cost-nya ya. Jadi maintenance department ini menganggarkan bahwa cost dari pemeliharaan itu, cost biaya tetapnya ya, fixed cost-nya itu ada 150.000 dan ada juga variable cost-nya ditetapkan sebesar $20 per jam pemeliharaan. Nah, aktual cost yang terjadi itu 245.000. Jadi udah nampak ya gambarannya. Yang pertama ada forecasting-nya, ada static budget-nya itu sebesar ini, fixed cost-nya itu 150.000 dan variable cost-nya itu 20.000 per jam. Nah, tetapi aktual cost-nya yang benar-benar terjadi, biaya yang benar-benar terjadi itu ada 245.000. Nah, dari terkait ini antara aktual cost dengan budgetnya kita bisa analisis apakah ada varian di sana, apakah ada selisih di sana. Oke? Oke, mari kita analisis yang pertama. Oke, jadi di sini kita udah mengetahui ada budgeted, ada aktual. Nah, kita menghitung dari tarifnya dulu ya, tarifnya dulu. Nah, di sini maintenance hours aktual dan yang dianggarkan itu tertera sebagai berikut ya. Untuk budgeted itu ada total maintenance hours-nya itu 5.000. Nah, untuk aktual ada 4.600 hours, ada 4.600 jam. Oke. Nah, 4.600 ini ya, sorry. 4.600 ini ya, 4.600 yang ini itu menggambarkan 245.000. Sedangkan 5.000 jam ini diestimasikan kira-kira akan mengeluarkan biaya sebesar 150.000 fixed cost dan 20 per jam variable cost-nya. Oke? Nah, kemudian di sini kita sudah bisa tentuin nih, ternyata untuk tarif departemennya ya, jam departemennya dari 150.000 ini kita bisa dapatkan dibagi dengan 5.000 ini, kita bisa dapatkan $30 untuk fixed cost dan $20 ini sesuai dengan yang ini tadi, sesuai dengan estimasinya. Oke, di sini udah dapat nih ya. Kalau misalkan kita bicara menentukan tarifnya itu kita titiknya di mana? Ya tentu kita di titik awal produksi. Kita udah bisa mengestimasi nih. Di titik awal proses produksi ini kita untuk fixed cost-nya itu tarifnya itu $30, untuk variable cost-nya itu $20. Ya. Atau kita bisa bilang ini $50 ini merupakan predetermined rate-nya. Oke, predetermined rate PR-nya ya, PR-nya, predetermined rate-nya. Tarif yang ditentukan sebelumnya. Ya, tarif yang ditentukan sebelumnya.
Nah, dengan adanya ini kita bisa menghitung berapa sih yang dibebankan untuk estimasi dan kita bandingkan dengan aktualnya 245.000. Oke, kita bisa menghitung sekarang. Nah, untuk yang diestimasikan, ya tadi kita udah dapat nih tarif predetermined rate-nya $50. Ya. Sedangkan biaya aktualnya itu adalah 245.000 biaya aktual totalnya. Nah, kalau misalkan kita hitung, ternyata overhead yang dibebankan ya berdasarkan kali predetermined rate dikalikan aktual hours-nya di masing-masing departemen ini, kita dapat totalnya adalah 230.000 ya. Jadi ini tadi kita udah menghitung rate-nya, single billing rate-nya itu adalah $50 per jam. Kemudian kita kalikan dengan hours-nya ya, kita kalikan dengan basisnya. Basis di sini gunakan adalah jam untuk maintenance ya. Jam maintenance-nya itu ada 4.600. Kemudian kita kalikan rate dikalikan basisnya, kita ketemukan hasilnya adalah 230.000 biaya yang dibebankan selama proses produksi. Ya. Nah, 230.000 ini kita udah dapatkan berdasarkan estimasi, tetapi berdasarkan perhitungan kita di akhir proses produksi, oh ternyata setelah kita rekap nih dari titik awal ke titik akhir, ternyata biaya yang dikeluarkan itu sebesar 245.000. Ya, 245.000. Kita tadi estimasi 230.000 ya menggunakan tarif ini ya, predetermined rate-nya ini ya. Tarif estimasi itu 230.000. Tetapi setelah kita rekap nih biaya-biaya yang kita keluarkan dari proses awal produksi sampai dengan di sini di titik ini kita udah ngitung, oh ternyata biayanya itu yang terjadi adalah 245.000. Nah, di sini kalau kita analisis ada perbedaan sebesar 15.000. Nah, 15.000 ini dikatakan sebagai varians. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan, varians ini disebabkan oleh apa? Kenapa bisa beda? Jawabannya ada dua. Yang pertama, inefisiensi dalam produksi. Yang kedua, ada peningkatan harga. Ya, ada misalkan contohnya tarif mesinnya itu ternyata berbeda. Dalam aktual ini lebih tinggi. Nah, itu bisa jadi ya. Bisa jadi inefisiensi produksi itu contohnya gimana? Oh, ternyata jam apanya? Penggunaan jam mesinnya itu berlebihan ya. Tapi kalau di sini asumsinya enggak ya. Asumsinya itu apa? Jam mesinnya itu sama 4.600, tapi yang menjadi perbedaan adalah di tarif per jamnya $50. Ya, berarti untuk case ini kita bisa simpulkan kenapa bisa beda antara aktual dengan yang dibebankan, karena untuk tarif yang dibebankan ini lebih rendah daripada yang aktual. Oke, kalau nggak percaya ini ntar dihitung sendiri ya, 245.000 dibagi 4.600 pasti lebih tinggi daripada 50. Oke. Nah, kemudian ini ya tadi yang aku bilang untuk biaya yang dibebankan atau FOH applied-nya itu adalah tarif dikalikan aktual. Tarifnya gunain tarif mana? Gunain tarif ini yang ditentukan sebelumnya, predetermined rate-nya. Ya, predetermined rate-nya itu dari mana? Oke, kita balik lagi. Predetermined rate itu dari budgeted totalnya. Ini total budgetnya mana? Ini 30 ya. Ini berasal dari 150.000 dibagikan dengan budgeted hours-nya. Kita ketemu 30, kemudian budgeted variabelnya udah ada 20. Sehingga 30 ditambah 20 ini adalah 50. Nah, ini merupakan predetermined rate-nya. Ya. Nah, sehingga untuk mencari FOH yang dibebankan itu predetermined rate dikalikan dengan aktualnya. Ya, dapatlah 230. Oke. Sampai di sini bisa diikuti ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada analisis lagi. Tadi kita ketemu variansnya itu adalah 15.000. Ya. Nah, kalau ini perbandingannya antara biaya aktual yang 4.600 jam ya. Dan ini juga biaya 4.600 jam. Jadi 245.000 ini adalah konsumsi dari jam mesin 4.600. Ini apple to apple ya. Udah apple to apple. Biaya aktualnya itu tadi 4.600 jam,
FOH yang dibebankan ini berdasarkan 4.600 jam. Nah, di sini perusahaan juga menganalisis bagaimana sih kalau misalkan kita membandingkan antara 5.000 dengan 4.600. Nah, di sini tentu tidak apple to apple kalau kita lihat. Ya, nggak apple to apple kan? Di sini 5.000 tetapi dibandingkan dengan 4.600. Kalau tadi sebelumnya udah apple to apple tuh. Ya, 4.600 jam dibagi dengan 4.600 jam, kita ketemu variansnya 15.000. Ya. Nah, analisis ini nggak fair ya. Analisis yang kedua ini ya, yang 5.000 dengan 4.600 ini nggak fair. Kenapa? Karena di sini nggak apple to apple. 5.000 jam dibandingkan 4.600 ya, 4.600. Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan flexible budgeting. Nah, sehingga 5.000 ini dia akan di-adjust dengan aktualnya 4.600 ini ya. Yang 5.000 ini, yang budgeted ini akan di-adjust dengan 4.600. Sehingga nanti kita akan ketemu budgeted yang telah disesuaikan atau budgeted allowance. Ya. Nah, dari budgeted allowance nanti bisa kita bandingkan dengan aktual. Ya. Di situ baru ketahuan varian sebenarnya. Ya, varian sebenarnya di situ. Nah, itu nanti akan dibahas oleh Lina ya. Nanti itu di materi selanjutnya. Ini hanya dasar-dasarnya. Oke, coba kita bandingkan antara 5.000 jam dengan 4.600 jam. Ya. Atau kita bisa lihat dari ini, dari perbedaan fixed cost-nya, kita udah temuin nih. 5.000 dikurangi 4.600, ini kan ada selisih 400. Nah, 400 dikalikan 30, oh ternyata ada 12.000. Nah, gimana terkait dengan variabel? Kalau kita analisis, sebenarnya variabel juga ada selisihnya. Sebesar berapa? Ya udah 400 dikalikan dengan 20 dolar. Nah, hasilnya itu adalah 8.000. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dianalisis, itu nggak hanya fixed cost aja yang ada varians. Tetapi variabel juga ada varians kan? 400 dikalikan 20, dapatnya 8.000. Nah, varians ini terjadi karena adanya perbedaan jam mesin tadi. Baik itu untuk fixed cost dan variable cost. Oke, kalau misalkan kita lihat, kita tandingkan antara 12.000 ini ya. Ini asumsinya kita abaikan dulu. Yang variabel ini, yang 8.000 ini kita abaikan dulu. Ya. Di sini di PPT ini karena menjelaskannya itu perbandingannya dengan varians fixed cost-nya. Nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya kalau logikanya, kalau misalkan kita lihat di sini, ini variansnya itu nggak terjadi hanya di fix saja, tetapi juga bisa di variabel. Tapi karena udah PPT-nya kayak gini, ya udah kita asumsinya gini aja ya. Jadi yang dibandingkan 12.000, bukan 20.000. Oke, jadi kalau misalkan kita tandingkan, sisanya itu adalah 3.000. Ya, 3.000. Nah, 3.000 ini salah siapa? Nah, inilah yang disebut dengan spending variance. Ya. Terjadi karena apa? Karena adanya efisiensi departemen, kemudian kenaikan biaya overhead, dan yang ketiga, salah menganggarkan overhead. Ini salah menganggarkan ini budget tadi. Ya. Boleh jadi budgetnya itu kita lebih kecil atau lebih besar itu karena kita salah dalam menganggarkan. Ya. Oke. Nah, ini ilustrasi kedua. Kalau tadi itu kita gunakan 50 dolar ya. Kita gunakan 50 dolar, ini namanya single billing rate ya. Kemudian untuk yang di ilustrasi kedua ini kita menggunakan multiple billing rate ya tadi. Ya, multiple billing rate. Oke. Nah, ini apa perbedaannya nanti kita lihat. Nah, kita baca dulu ilustrasi yang kedua. Departemen Power menyediakan listrik untuk Departemen Fabricating, Assembling, dan Maintenance. Ya. Budgeting fixed cost-nya itu 50.000, variable cost-nya itu per kWh-nya itu adalah 0,10 per ini ya, per apa nih, kilowatt ya. Kemudian aktual cost-nya itu adalah 775.000. Oke. Jadi di sini ada budgeted, di sini ada aktual ya. Harus ada dua itu ya. Kalau dalam membandingkan itu harus ada dua. Kalau misalkan satu tanpa ada pembanding yang jelas itu nggak bisa kita judge bahwa itu buruk atau baik. Ya. Dengan adanya pembanding maka di situ bisa kita judge ya buruk atau baik. Oke, karena jumlah listrik yang digunakan controllable by user ya, maka power departemen ini menggunakan
two rate billing structure. Ya. Jadi karena di sini alasannya kenapa sih gunain two billing rate atau multiple billing rate? Karena jumlah listrik yang digunakan itu controllable. Dia bisa loh kita kontrol, ya. Jadi kalau misalkan kita bilang untuk tarif listriknya itu per harinya itu nggak menentu. Bisa jadi lebih besar di hari pertama, mungkin bisa jadi di hari kedua itu dia lebih kecil. Kenapa? Karena kita bisa mengkontrol nih. Ya, dia nggak dijalankan by system, tapi kita bisa mengkontrol kapan kita harus berhenti gunain listrik, kapan kita harus lanjutin. Nah, itu kita bisa kontrol. Sehingga di sini reason yang paling tepat ya, kita gunakan two rate billing structure ya. Multiple rate billing, ya, itu sama aja ya. Jadi karena alasannya itu listrik ini controllable by user, kita gunakan two rate billing structure. Nah, di sini dikatakan juga fixed cost dibebankan itu berdasarkan kapasitas yang disediakan atau KWH maksimum. Nah, KWH maksimum ini kita bisa lihat adalah 250.000 sesuai dengan budgetednya. Ya, budgetednya ini ada 250.000. Nah, kemudian variable cost dibebankan berdasarkan KWH aktual. Nah, jadi di sini udah nampak ya dua perbedaannya. Untuk fixed cost dalam two rate billing structure, dalam struktur multiple rate ini, untuk fixed cost itu gunain yang budgeted, sedangkan untuk variabel kita gunain yang aktual. Ya, untuk fixed cost itu kita gunain yang budgeted ya atau kapasitas maksimum ya. Sedangkan untuk variabel ini kita gunakan aktualnya. Ya. Nah, ini konsep dari two rate billing structure. Oke, nah bagaimana hitung-hitungannya? Bagaimana perkiraan biayanya? Mari kita lihat. Oh ya, di sini ditentukan dulu ya sebelumnya tarif untuk fixnya, ya. Karena apa? Karena untuk variabelnya itu kan udah ditentukan. Sekarang kita menentukan dulu untuk tarif fixnya, predetermined fixnya. Itu ada 20 per kW. Oke. Nah, di sini kita udah tentuin ya tarif baik itu fix maupun variabel. Sekarang mari kita gunakan ini ya. Tarif ini kita gunain untuk dua kondisi ini. Kondisi yang pertama, fixed cost itu dibebankan berdasarkan budgeted. Kondisi yang kedua, variable cost itu dibebankan berdasarkan aktual. Ya. Bagaimana terkait dengan varians antara biaya yang 75.000 dengan perhitungan two rate billing structure? Ya, apakah lebih tinggi dari 75.000 atau lebih rendah 75.000? Nanti kita lihat. Oke, di sini kita udah tahu bahwa yang digunakan di ilustrasi yang kedua ini adalah two rate billing structure, di mana fixed cost itu didasarkan berdasar budgeted, sedangkan variabel itu didasarkan aktualnya, ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat tadi fixed cost-nya itu tarifnya itu 0,2 per kWh, ya itu dikalikan ke masing-masing ya masing-masing ke departemennya itu untuk budgeted fabricating 150.000, budgeted assembly-nya 80.000, budgeted maintenance-nya itu 20.000. Sehingga kalau misalkan dengan cara cepatnya itu kita totalkan langsung kita kalikan tarifnya aja. Kita temu totalnya 50.000 untuk fixed cost charge to users. Oke. Nah, bagaimana dengan variable billing rate-nya? Oke, variable billing rate tadi penjelasannya bahwa kita gunakan aktual kilowatt hours-nya. Sehingga kalau misalkan kita lihat aktual kilowatt hours-nya itu totalnya ada 230.000. Nah, kita kalikan dengan 0,10 per hour-nya. Sehingga kalau misalkan kita kalikan hasilnya adalah 230.000 dikalikan 0,10 itu hasilnya 23.000. Nah, kalau kita tambahkan antara fix dengan variabel, ini adalah total cost dari FOH yang kita bebankan ke usernya. Usernya siapa? Usernya ya departemennya. Kalau misalkan ini departemen apa tadi? Ini departemen power ya? Ya, ini departemen power. Nah, berarti biaya yang kita bebankan 73.000. Ini total cost charge to usernya.
Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat aktualnya tadi ada 75.000 dan berdasarkan hitung-hitungan kita itu 73.000, oh ternyata ya, ternyata perhitungan kita itu lebih rendah loh daripada aktualnya. Setelah kita hitung di akhir periode, ternyata biaya FOH, biaya listriknya itu 75.000, bukan 73.000. Nah, kalau di sini kondisinya adalah unfavorable. Apa ini unfavorable? Ini sederhananya ini menyenangkan bagi departemen itu. Ya. Kenapa bisa dikatakan menyenangkan? Oke, logikanya seperti ini. Ya, kita udah menghitung nih, ya biaya yang dibebankannya ini berdasarkan hitung-hitungan kita, berdasarkan budget kita, ya ada 73.000 yang kita anggarkan. Nah, tetapi biaya yang benar-benar terjadi selama proses produksi itu 75.000. Nah, artinya di sini kita mendapatkan biaya yang lebih besar daripada yang dianggarkan. Oleh karena itu, tentu kita ada mengalami kerugian sebesar 2.000. Kenapa ya? Karena kita ini lebih tinggi, ya. Kita dapatnya ini lebih tinggi daripada yang kita bebankan tadi, ya, berdasarkan hitung-hitungan kita. Sehingga 2.000 ini kita katakan sebagai unfavorable, ya, tidak menyenangkan bagi kita, ya. Karena ini lebih tinggi daripada yang kita perkirakan. Oke. Bagaimana jika budget yang disusun disesuaikan dengan aktivitas aktual? Ya, oke. Kalau misalkan kita sesuaikan dengan aktual, ya kita sesuaikan dengan aktual, ini akan kita bahas dalam materi flexible budget. Ya. Nah, oh ya, itulah yang disebut dengan flexible budget. Ya, ya simpelnya gimana sih flexible budget ini? Flexible budget merupakan static budget. Ya, static budget ini yang tadi budget yang kita perkirakan di awal produksi, ya. Jadi static budget ini tadi kan udah digambarkan ya. Berarti ini di titik awal proses produksi, ya. Kemudian di akhir proses produksi ini kita mengadjust nih static budget, kita adjust dengan aktual aktivitasnya, ya. Ya contohnya gimana? Misalkan gini, tadi aktivitas static budgetnya kita menganggarkan 5.000 jam. 5.000 jam. Ya. Kemudian di akhir produksi ini ternyata selama proses produksi ini kita nggak dapat nih 5.000 jam, kita hanya dapat 4.600 jam. Nah, gimana caranya kita membandingkan biaya aktual yang terjadi dengan anggaran ini? Ya, biaya aktualnya ini berapa? Biaya aktualnya ini adalah 4.600 kan? 4.600. Nah, gimana caranya kita membandingkan antara static budget dengan biaya aktualnya? Kan ini nggak apple to apple nih. Yang awal itu 5.000 jam, masa kita bandingkan dengan 4.600 jam? Nah, di sini nggak apple to apple. Sehingga gimana caranya biar kita bisa 4.600 ini, biaya aktual ini, kita bandingkan ke anggaran yang kita buat. Ya, kita bandingkan dengan anggaran yang kita buat. Dengan begitu, perbandingan apple to apple, di situ kita dapat benang merahnya. Kita dapat kesimpulannya. Apakah kita kita membebankan biaya itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada budgetnya. Ya. Nah, budgetnya itu nggak lagi namanya static budget, tapi namanya adalah flexible budget. Kenapa namanya flexible budget? Karena kita udah mengadjust dari aktivitas 5.000 jam, kita sesuaikan dengan 4.600 jam. Ya, kita udah sesuaikan. Nah, disinilah static budget ini merupakan static budget ini udah di-adjust, udah disesuaikan dengan aktivitas ini yang dinamakan flexible budget. Ya, sehingga untuk biaya aktual ini nanti kita bandingkan dengan flexible budget, bukan static budget. Ya, jadi static budget ini kita abaikan, ya, karena perbandingannya itu nggak apple to apple. Ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan flexible budget, biaya aktual ini udah apple to apple. Ya, dan di sini kita udah bisa tarik kesimpulan, apakah biaya aktual ini lebih tinggi daripada budget yang kita lakukan?
Ya. Nah, di situ kita akan bahas di materi selanjutnya terkait dengan fleksibel budget. Oke, ini fleksibel budget akan dijelaskan oleh Lina ya. Jadi untuk responsibility accounting tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi responsibility accounting itu tadi cuma menggambarkan aja sih. Jadi menggambarkan untuk gimana sih fleksibel budget itu. Ada yang ingin bertanya terkait tadi single billing rate dengan multiple billing rate tadi? Nggak ada masalah di situ? Belum ada ya? Belum ada yang bertanya ya? Ya, jadi simpelnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tarik kesimpulannya gimana? Kalau single billing rate, kalau single billing rate itu tarifnya itu satu, ya. Satu itu gimana maksudnya? Antara fix dengan FOH itu digabungkan. Fix ditambah dengan FOH. Kok ini sih? Kok FOH sih? Variabel ya. Variabel. Fix dengan variabel itu menjadi satu. Ya. Kalau multiple, dia itu antara fix dengan variabel itu jadi pisah. Ya. Ini fix, ini variabel. Jadi dipisah kalau multiple ini. Ya. Kalau single billing rate, dia itu satu. Ya, menjadi satu kesatuan. Antara fix dan variabel ini dijumlahkan. Ya. Kalau multiple, ini dipisahkan. Nah, yang dipisahkan ini juga ada ketentuan lagi. Ya, ketentuannya gimana? Tadi, kalau di ilustrasi tadi, fix-nya itu gunakan jam budgeted, kalau yang variabel gunakan jam aktual. Nah, sehingga di sini kan ada perbedaan nih antara perhitungan dengan single dan multiple. Nah, kalau misalkan multiple billing rate ini, dia nggak ada ketentuan khusus nih. Baik fix dengan variabel itu digunakan perhitungan dengan jam aktual. Ya itu sama aja. Ya nggak sih? Ya gitu ya. Jadi antara single dan multiple ini harusnya ada ketentuan yang berbeda. Kalau single ini tadi murni kita gunakan jam aktual, baik fix dan variabel. Tetapi kalau di multiple tadi kita ada pemecahan nih. Fixnya itu ada budgeted dan variabelnya itu aktual. Nah, kalau misalkan kita analogikan, multiple ini gunakan jam aktual keseluruhannya, baik fix dengan variabel. Lah, kalau gitu apa bedanya dengan single billing rate? Nah, itu kan. Jadi multiple billing rate ini selain dari tarifnya itu terpisah, tapi ada ketentuan-ketentuan yang memisahkannya juga. Baik itu ada aktual maupun budgetednya. Jadi ada yang terpisah lah seperti itu. Oke, nggak ada yang ingin bertanya ya? Nah, ini nih baru masuk ke hitung-hitungannya nih di flexible budget ini. Nah, silakan Lina kalau gitu. Oke. Stop share dulu kan? Oke, makasih ya kan. Aku izin share screen teman-teman. Share screen-nya udah kelihatan belum? Udah. Udah, oke. Kalau misalnya suaraku putus-putus bilang ya, soalnya internet itu kayak nggak stabil gitu, ada notifnya. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh sama Arkannya sebelumnya. Kenapa sih adanya flexible budget ini gitu kan? Nah, karena adanya tingkat aktivitas yang berbeda antara di static budget sama yang di aktualnya gitu kan. Makanya kita harus menyesuaikan terlebih dahulu biar budget yang static budget ini disesuaikan agar sesuai dengan aktual budgetnya gitu. Kayaknya yang dinamakan flexible budget. Jadi flexible budget ini tuh bukan di awal lagi, tapi dia itu di akhir periode. Kalau static budget itu kan di awal ya, kita kemarin udah pelajarin yang budgeting 1 sama budgeting 2 itu yang income statement budget sama yang cash budget itu pasti
dibuatnya itu di awal. Tapi kalau fleksibel budget ini dibuatnya itu di akhir periode. Kenapa di akhir periode? Karena kan aktualnya udah diketahui nih. Kalau aktualnya udah diketahui, pasti itu tempatnya di akhir, nggak mungkin di awal. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ini tuh konsep dari flexible budgeting. Tadi juga udah dijelasin ya sama Akan. Nah, misalnya ini tuh budget FOH ya maksudnya ini. Budget FOH-nya itu sebesar $10.000 untuk memproduksi 1.000 unit. Ternyata, nah yang 1.000 unit ini itu adalah static budgetnya. Kita menganggarkannya itu di awal 1.000 unit dengan biaya sebesar $10.000. Tapi ternyata pada saat produksi aktualnya itu udah berjalan produksinya, ternyata kita itu memproduksinya 1.100 unit nih. Berarti melebihi dari budgetnya gitu kan. Karena budgetnya di awal itu 1.000, kita sekarang produksinya 1.100. Dengan aktual FOH-nya adalah 10.500. Nah, 1.100 unit ini itu biayanya adalah 10.500. Nah, di sini kan ada perbedaan nih. Perbedaan dari 10.000 dengan 10.500. Oke, jadi efisien nggak sih? Fair nggak sih kalau kita membandingkan 10.000 dengan 10.500 ini? Biaya 10.000 yaitu memproduksi 1.000 unit. Tapi kalau dia itu memproduksi 1.100 unit, yaitu biaya aktualnya adalah 10.500. Nah, kan ada perbedaan nih, perbedaan unit 1.000 dengan 1.100. Nah, jadi ini tuh nggak fair. Selisih antara $500 ini tuh nggak fair, nggak apple to apple. Oke, beda halnya kalau misalnya nih, aktualnya itu adalah 1.000 unit, bukan 1.100. Nah, berarti bisa kita langsung bandingkan antara $10.000 dengan $10.500 karena unitnya itu sama gitu kan antara budget dan aktual, tapi di sini itu beda. Jadi nih, oh ini ternyata nggak fair dong jika hanya membandingkan budget FOH dengan aktual FOH. Seolah-olah biaya aktualnya menjadi $500 lebih tinggi, sedangkan produksinya juga lebih $500 lebih tinggi, sedangkan produksinya juga lebih 500 unit. Ini bukan 500 unit ya, karena kan perbedaannya nih 1.000 dengan 1.100. Ini harusnya yang membedakan itu adalah 100 unit. Biayanya lebih tinggi $500, tapi unit yang diproduksi juga lebih tinggi 100 unit gitu. Jadi nggak fair kalau dibandingin. Oke, jika volume aktual berbeda dengan volume yang direncanakan, dengan budget yang di awal yang sudah direncanain, maka membandingkan aktual dengan static budget dapat menjadi misleading. Nah, ini kan miss dia itu, nggak fair, nggak apple to apple. Makanya kita itu perlu menyusun yang namanya flexible budget agar yang kita bandingkan itu apple to apple, biar nanti selisih antara biayanya itu menjadi fair, sehingga kita dapat mengetahui oh sebenarnya ini tuh efisien atau enggak sih dari biaya yang udah kita keluarkan itu. Udah lewat. Lanjut lagi ya. Budget yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas. Nah, jadi flexible budget itu kan kita menyesuaikan tingkat aktivitas yang menyesuaikan agar sesuai dengan tingkat aktivitas aktual gitu kan. Nah, itu tuh disebut dengan budget allowance. Jadi budget yang udah disesuaikan dengan aktualnya itu dinamakan budget allowance. Oke. Kemudian untuk mengukur efisiensi nih. Untuk mengukur efisiensi ini ada yang dinamakan dengan spending variance. Spending variance ini apa sih gitu kan? Jadi spending variance ini adalah actual cost. Actual cost ini berarti yang udah di akhir baru kita ketahui aktualnya tuh oh segini loh gitu. Nah, dibandingkan dikurangi, diselisihkan dengan budget allowance. Budget allowance itu dibalik ke sini. Yaitu budget yang udah disesuaikan dengan tingkat aktivitas aktual. Oke. Terus apa sih? Ada juga istilah Bapak.
kapasitas yang tidak terpakai atau kapasitas yang menganggur. Idle capacity variance. Jadi idle capacity variance ini itu adalah budget allowance yang dikurangi dengan applied FOH. Nah, kalian kan udah belajar dulu tuh ada yang namanya applied FOH sama flow control gitu kan. Nah, ini yang applied, yang dibebankan. Jadi applied FOH ini apa sih? Itu cost chart at kan kita di awal itu menentukan predeterminan rate gitu kan. Nah, itu dikalikan dengan aktivitasnya. Itulah yang dinamakan dengan applied FOH. Jangan lupain berarti ya yang masalah applied FOH sama flow control itu. Kita ke ilustrasinya langsung ya. Oh, ini kesimpulan dari yang tadi. Perbedaan antara idle capacity variance sama spending variance ini. Jadi idle capacity variance ini seperti yang udah aku jelasin tadi, itu selisih antara applied FOH dengan budget allowance-nya. Kemudian kalau spending variance ini kita membandingkan antara budget allowance dengan actual FOH-nya. Itu yang ngebedain. Jadi jangan sampai kebalik-balik ya. Intinya kalau idle itu ada capacity variance itu kapasitas yang menganggur itu applied FOH banding budget allowance. Kalau spending variance itu budget allowance dibandingkan dengan actual FOH. Oke, jadi ini ilustrasinya nih. Budget FOH-nya itu 10.000 untuk memproduksi 1.000 unit. Nah, ini berarti static budgetnya ya, yang dianggarkan, yang direncanakan di awal. Nah, ini tuh terdiri dari ada variabel sama fix. Yang variabel itu, ini kan kita memproduksi 1.000 unit ya. Kalian ingat nggak sih, kalau yang variabel semakin tinggi unitnya atau aktivitasnya, maka jumlahnya itu makin tinggi juga. Nah, ini per unitnya itu biayanya adalah $4. Kita anggarkan sebesar $4 per unitnya. Jadi variabel FOH-nya adalah $4 dikalikan dengan unit yang bakal kita produksi ini, unit yang direncanakan, yaitu 1.000 unit. Jadi $4 dikalikan dengan 1.000 adalah $4.000. Kemudian fix FOH-nya itu, ini udah diketahui di soal itu ya, fix FOH-nya itu adalah 6.000. Sehingga total budget FOH, static budgetnya itu adalah 10.000. 10.000 ini didapat dari 4.000 ditambah 6.000. Adalah 10.000. Nah, sedangkan nih aktual nih, yang benar-benar kita produksi, di akhir itu kita tahu, ternyata yang kita produksi itu adalah 1.100 unit. Dengan aktual FOH-nya adalah 10.500. Ini masih kayak soal yang ilustrasi yang tadi di awal itu ya. Nah, berarti kan nggak sebanding kan. Nah, di budgetnya direncanakan itu 1.000 unit, tapi pas diproduksi malah 1.100, melebihi gitu. Jadinya biaya aktualnya juga melebihi lebih $500. Oke, jadi kita cari dulu nih tarif FOH per unitnya. Untuk mencari tarif FOH per unitnya, nah tarif FOH yang namanya tarif predeterminan rate itu pasti dibuatnya itu di awal, nggak mungkin di akhir, namanya juga tarif gitu kan ya. Nah, jadi kita cari dulu tarif FOH per unitnya untuk nanti kita mendapatkan yang namanya applied FOH. Kita cari dulu predeterminan rate-nya. Nah, caranya itu 10.000. 10.000 ini dari mana? 10.000 ini dari total budget FOH-nya. Total budget FOH-nya dibagikan dengan 1.000 unit. 1.000 unit ini adalah produksi yang direncanakan. 10.000 dibagi dengan 1.000 unit itu $10 per unit. Jadi predeterminan rate-nya itu adalah $10 per unitnya. Oke, lanjut. Nah, sedangkan kita aktualnya itu memproduksi 1.100 unit. Nah, kita kan tahu nih, ternyata predeterminan rate-nya itu adalah $10 per unit. Nah, berarti kita bisa cari berapa sih applied FOH-nya. Applied FOH-nya itu adalah unit yang diproduksi yang aktual dikalikan dengan predeterminan rate-nya, dikalikan dengan $10. Jadi $10 dikalikan dengan 1.100 yaitu 11.000. Oke, udah dapat 11.000 ya. Itu adalah applied FOH. FOH yang dibebankan.
Oke, lanjut dulu deh. Kemudian ini tuh aktual FOH-nya. Nah, dari diketahui juga di soal. Kalau aktual FOH-nya kita itu adalah 10.500. 10.500 itu udah given ya. 10.500. Nah, kita membebankan update FOH kita itu 11.000. Tapi yang menjadi aktual itu adalah 10.500. Kemarin kita udah belajar under sama over applied FOH. Nah, karena kita membebankan 11.000, tapi yang terjadi, yang beneran terjadi itu cuma 10.500 nih. Berarti kita kelebihan membebankannya. Kelebihan sebesar berapa? Sebesar selisihnya 11.000 dikurangi dengan 10.500. Jadi kita over applied sebesar $500. Oke. Kemudian nah, untuk menghitung ini nih, flexible budget, kita harus menghitung terlebih dahulu budget allowance. Jadi budget allowance ini kan budget yang udah disesuaikan dengan aktivitas yang aktualnya. Nih, 1.000 yang disesuaikan dengan 1.100 unit. Oke. Untuk menghitung budget allowance-nya, yang pertama kan ada FOH-nya ada 2 variabel sama fix ya. Jadi untuk menghitung variable cost-nya, nah, variabel FOH-nya itu per unitnya itu kan $4 nih. Biayanya sebesar $4. Nah, kita sesuaikan dengan ini 1.100. Karena kita memproduksinya yang aktual itu adalah 1.100. Jadi 1.100 dikalikan dengan $4. Oke, 1.100 kali $4 sama dengan $4.400. Kemudian untuk fixed cost-nya sama 6.000. Kenapa sama sih gitu kan? Pasti mikir kayak gitu. Kenapa sama? Karena kalian masih ingat kan kalau fixed cost itu biayanya tetap masih dalam kapasitas yang memadai. Jadi kita asumsikan di sini kalau misalnya antara 1.000 unit dengan 1.100 unit itu fix FOH-nya tetap $6.000. Jadi fix FOH di budget allowance ini kita tetap masukinnya adalah 6.000 sesuai dengan ini di static budgetnya 6.000 gitu. Jadi kita bisa tahu total dari budget allowance-nya adalah yang udah disesuaikan dengan kapasitas aktualnya, aktivitas aktualnya itu adalah 4.400 ditambah 6.000, dapatnya 10.400. Oke, kemudian tadi kan ada 2 istilah, spending variance sama idle capacity variance gitu kan. Itu kayak penyimpangan gitu loh, perbedaan antara budget allowance sama aktual FOH maupun dengan applied FOH-nya. Pertama kita cari dulu yang spending variance-nya ya. Kalau spending variance itu kita membandingkan antara budget allowance yang udah kita cari 10.400 dapatnya, kita bandingkan dengan aktual FOH-nya. Nah, di ilustrasi ini udah diketahui kalau aktual FOH-nya itu yang benar-benar terjadi, biaya yang benar-benar kita keluarkan itu adalah $10.500. Nah, $10.500. Nah, ternyata kalau kita kan sekarang kan udah apple to apple ya. Nah, kenapa apple to apple? Karena kan budget allowance-nya ini udah kita sesuaikan, udah 1.100 ya. Kalau kita membandingkan 10.000 dengan 10.500 di sini itu nggak fair, belum fair. Tapi kalau kita membandingkan 10.400 yang kita dapat dari budget allowance dengan 10.500 ini itu udah fair berarti dong, karena kan udah sama-sama 1.100 unit. Jadi kita bisa selisihkan sekarang nih perbedaannya. Berarti ada spending variance sebesar berapa? Sebesar 10.400 dikurangi 10.500. Ada selisih sebesar $100. Nih. Nah, oke, yang kita anggarkan itu kan 10.400 ya. Tapi kita itu mengeluarkan biaya sebesar 10.500. Jadi menyenangkan atau enggak? Yang direncanakan cuma 10.400, tapi kita malah keluar biayanya itu 10.500. Tentu ini tuh nggak menguntungkan dong bagi si perusahaan ini gitu. Karena kan biaya yang benar-benar terjadi itu lebih besar gitu. Jadi nggak menyenangkan atau nggak menguntungkan bagi kita. Oke, lanjut ya. Sekarang kita cari yang idle capacity variance-nya. Oke, untuk nyari idle capacity variance-nya ini caranya dengan membandingkan antara budget allowance
dengan applied FOH. Jadi ideal capacity variance ini adalah kapasitas yang menganggur gitu. Ada nggak sih kapasitas yang menganggur gitu? Nah, tadi kita kan udah cari budget allowance-nya dapatnya 10.400. Kemudian applied FOH juga kita udah cari. Nah, applied FOH-nya ini adalah 11.000. 11.000 didapat dari 1.100 unit. 1.100 ini adalah yang diproduksi dikalikan dengan predeterminan rate-nya. Oke, dapatnya 11.000. Nah, 11.000 ini kita bandingkan dengan 10.400. Jadi kapasitas yang direncanakan itu adalah 10.400. Kita hapus dulu deh. Oke, yang kapasitas yang direncanakan itu adalah 10.400. Tapi yang dibebankan applied FOH-nya itu adalah 11.000. Nah, kalau misalnya applied FOH-nya itu lebih besar daripada 10.400, berarti kan udah nggak ada kapasitas yang nganggur gitu loh. Kalau misalnya nih, kita menganggarkan 10.400, tapi kita itu cuma makainya 10.000, berarti ada 400 yang sia-sia gitu loh, yang nganggur. Kalau pengangguran itu gimana ya? Itu juga apa sih? Nggak menguntungkan gitu kan. Kalau misalnya applied FOH-nya itu di bawah, seharusnya kita bisa gitu loh memaksimalkan 10.400. Tapi kenapa sih nggak kita pakai gitu? Tapi kenapa sih kok cuma 10.000 yang kita pakai? Tuh. Jadi ada 400 yang nganggur. Itu kalau contohnya applied FOH-nya 10.000 ya aku contohin. Tapi di sini itu kita applied FOH-nya itu adalah 11.000. Nah, karena 11.000 ternyata yang kapasitas direncanakan kita itu adalah 10.400. Jadi nggak ada yang menganggur. Malah kita kelebihan ini kan. Yang applied FOH-nya 11.000. Jadi nggak ada yang tersia-siakan dari 10.400-nya ini. Oke. Nah, ini analisisnya nih. Budget FOH 10.000 versus budget allowance 10.400. Budget FOH. Nah, budget FOH ini yang static budgetnya yang maksudnya yang 10.000 ini. Kemudian dibandingkan dengan budget yang telah disesuaikan dengan aktualnya, kapasitas aktualnya, itu dibandingkan dengan 10.400, kan ada bertambah sebesar $400. $400 ini karena ada tambahan variabel FOH untuk kelebihan unit yang diproduksi. Kenapa? Kan kelebihan tuh dari 1.000 ya yang direncanakan. Kemudian kita memproduksinya itu 1.100. Nah, kalau variabel itu kalau misalnya unitnya naik, berarti cost-nya juga naik dong. Itu kalau variabel. Makanya tadi kalau kita memproduksi 1.000, kita menganggarkannya itu yang ini ya. Nah, kalau kita memproduksinya 1.000 unit, kita kan rencanakan 1.000 unit nih. Dikalikan dengan $4, dapatnya 4.000. Ini biayanya. Tapi kalau kita memproduksi 1.100, berarti 1.100 dikalikan 4. Pasti cost-nya juga akan naik gitu kalau yang variabel. Oke, karena ada tambahan variabel FOH untuk kelebihan unit produksi. Nah, kelebihannya itu kan 100 unit ya. 1.100 dikurangi 1.000. Dapatnya 100 unit kali 4, $400. Dibandingkan dengan 10. Nah, 10.400 dibandingkan dengan 10.500. Maksudnya budget allowance-nya 10.400 ini dibandingkan dengan 10.500 dibandingkan dengan aktualnya. Nah, karena aktual cost lebih besar daripada budget allowance-nya, maka biayanya itu tidak menguntungkan, unfavorable, sebesar $100. Itu untuk yang spending variance. Kemudian, untuk yang ideal capacity variance, untuk variable cost sama baik di budget allowance. Untuk variable cost sama baik di budget allowance minus applied FOH dengan
dengan applied FOH ya maksudnya. Karena rate-nya dikalikan dengan aktualnya. Sehingga selisihnya merupakan selisih fixed cost. Oke. Antara budget allowance dengan applied FOH-nya ini itu udah sama antara variable cost-nya. Nah, kalau di sini di budget allowance ini kan 1.100 nih, 1.100 dikalikan 4 untuk variabel ya, 1.100 dikalikan 4 adalah 4.400. Nah, untuk di applied FOH-nya ini, yang applied FOH ini tadi kita kan dapatnya 11.000 ya, 11.000. Nah, ini kalau yang karena kenapa dapat 11.000? Karena kan $10 dikalikan dengan 1.100. Nah, $10 ini kalau kita pecah, ini kan $10 nih untuk total budget FOH yang terdiri dari fix dan variabel, gitu kan. Nah, kalau kita pecah lagi, berarti $10 ini terdiri dari yang variabel itu adalah $4. Tuh, nggak kelihatan ya, $4. Dan yang fixnya itu adalah berarti $10 dikurangi $4. Yang fix adalah $6. Nah, itu kan untuk yang ini kalau dipecah ya. Berarti untuk budget allowance-nya itu kan udah sama nih 1.100 dikalikan dengan $4. Kemudian untuk yang applied FOH-nya ini kalau dirinci berarti 1.100, aduh jelek banget ya. Dikalikan dengan $4. Dikalikan dengan $4 sama dengan 4.400. Nah, kemudian kan ada tuh, berarti ini kan untuk yang variabel ya, yang variabel. Kemudian untuk yang fix, 1.100 dikalikan dengan, nah sisanya ini nih, ini tadi. Nah, yang ini. Ini untuk yang fix-nya. Dikalikan dengan $10 minus 4 gitu. Sama aja sih, $6 ya. 1.100 kali 6 sama dengan 6.600. Gitu kan. Dapatnya ini kalau ditotalin 4.400 ditambah 6.600 itu totalnya adalah 11.000. Nah, kita bandingin sekarang nih. Variable cost-nya kalau di budget allowance kan 4.400. Kemudian kalau di applied FOH variabelnya itu juga 4.400 nih. Berarti perbedaan selisih sebesar $600 ini bukan disebabkan oleh variabelnya, karena variabelnya ini sama antara budget allowance dengan applied FOH. Tapi yang membedain itu adalah fixed cost-nya. Untuk fixed cost-nya di budget allowance itu 6.000. Sedangkan untuk di applied FOH yaitu 6.600. Nah, jadi selisihnya itu merupakan selisih antara fixed cost 6.000 dibandingkan dengan 6.600 adalah $600. Oke. Nah, sehingga selisihnya merupakan selisih fixed cost disebabkan oleh penggunaan kapasitas aktual di atas budgetnya. Actual capacity, kalau actual capacity lebih besar. Nah, tadi kan udah bahas ya. Nah, actual capacity itu berarti yang ini. 11.000. Actual capacity-nya. Kalau kita membandingkan ini ya, sekarang kita membandingkan yang ideal capacity variance ini, kita nyari ini. Berarti kita membandingkan antara budget allowance dengan applied FOH. Karena actual capacity lebih besar, 11.000 ini lebih besar daripada 10.400, berarti dia itu favorable. Kenapa favorable? Sama kayak aku jelasin tadi, karena nggak ada kapasitas yang menganggur. Kapasitas yang direncanakan itu 10.400. Tapi kita itu yang aktualnya itu adalah 11.000. Jadi nggak ada yang nganggur gitu dong. Jadi jadinya menguntungkan karena nggak ada yang nganggur. Oke, udah nih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman terkait yang fleksibel budgetnya, atau akan mungkin ada yang mau ditambahin?
Kalau mau tanya bisa on mic atau di kolom chat ya. Arkan mau ada yang tambahin nggak kan? Udah cukup sepertinya. Teman-teman yang lain gimana sebelum kita masuk ke latihan soal? Udah Kak, cukup Kak. Oke, berarti kita lanjut ke latihan soal ya. Aku stop share dulu karena latihan soal yang pertama maka durasi sama akan. Oke, izin stop share. Oke, kita mulai aja latihan soal. Nah, di teman-teman sebenarnya latihan soalnya ini kita ambil dari Carter ya. Karena apa? Karena soal-soal dosen itu, soal kuis itu, soal latihan juga nggak banyak untuk terkait fleksibel budget ini. Karena fleksibel budget ini sebenarnya materi pengantar untuk materi selanjutnya, pertemuan kelima, keenam, standar costing. Jadi ini pun juga nggak ada soal ujiannya di UTS, nggak ada fleksibel budget. Jadi karena soalnya sulit dicari, ya, bank soalnya nggak ada terkait ini. Jadi gunain Carter aja deh. Oke, kita lihat dulu soalnya untuk ini 17-19 ya. Kita disuruh bikin report ya, departmental report for the supervisor of department 12. Jadi ini ada departemen 12 dari Gullwing Company ya. Di sini ada budgeted factory overhead, di sini ada actual factory overhead ya. Kemudian ada pembagiannya, ada variabel, ada fix. Kemudian di sini ada data lainnya terkait dengan operasi, ada normal capacity hours, ada factory overhead rate per hour, dan actual hours-nya ada 8.800. Nah, kita mulai dulu menyusunnya. Oh ya, di sini disuruh carilah spending variance ya, showing a department spending variance for each item of factory overhead and single idle capacity variance. Jadi di sini disuruh tentuin ya berapa spending variance dan idle capacity variance-nya, kemudian ditotalkan ya. Kita ketemu hasilnya itu ditotalkan, kita ketemu apakah dia favorable atau unfavorable ya. Jadi spending dan idle capacity itu kalau digabungkan bisa disaling adukan lah gitu. Ya, kita tahu berapa sih total dari favorable atau unfavorable. Jadi kita mulai dari nyusun original budgetnya ya. Ini kita lihat aja di sini ya, di budgeted factory overhead ya. Ini persis semua ya, sama semua. Ini sama semua sampai dengan 12.000 ini sama semua. Nah, kemudian barulah kita tentuin ya budgeted allowance-nya. Ya, ini budget allowance ini kan tadi udah dijelasin ya. Itu merupakan original budget atau static budget yang telah disesuaikan dengan jumlah aktivitas aktualnya. Ya, jadi rangkuman dari Departemen 12 ini dari titik awal sampai dengan titik akhir proses produksi itu digunakan jam mesinnya itu adalah 8, ini nggak tahu ya, bukan jam mesin ini. Oh ya, ini banyak. Nah, pokoknya jam-jam untuk FOA-nya, jam overhead-nya itu selama proses produksi berlangsung ada 8.800. Sehingga kita ingin mencari nih budget allowance ya. Berarti kita tinggal mengadjust original budget, kita adjust ke 8.800 ini aktivitas ini. Gimana caranya? Ya kita tinggal mencari perbandingan aja. Kalau di sini 8.000 itu akan menghasilkan 2.000 supplies FOH-nya. Nah, berapa sih 8.800 FOH-nya? Ya, berarti kita gunain perbandingan. 8.000 dibanding 8.000,
itu kan 1 dikali 2.000 itu 2.000. Berarti kalau misalkan kita mencari 8.800 hour, 1 jam, berarti gimana? 8.800 per 8.000 dikalikan 2.000, maka hasilnya adalah 2.200. Ya. Dengan konsep yang sama, itu 8.800 dikalikan dengan 400 untuk hit, maka hasilnya 440. Ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat ini, ya, ini ya, kemudian ini juga seperti ini ya, 8.800 per 8.000 dikalikan dengan 1.200, kita ketemu 1.320. Sehingga untuk budget allowance, variable overhead-nya, itu totalnya adalah 9.240. Ya. Atau dengan cara lain boleh juga. Ya, dengan cara lain mungkin bisa mencari tarifnya dulu, 2.000 per 8.000 tarifnya berapa ya? Ada 0, berapa tuh? Kalau misalkan kita cari tarifnya nih. Kita cari tarifnya. Tarif per hour-nya ya. Tarif per hour-nya untuk supplies berapa? Overhead-nya. Kita ketemu untuk supplies tarif per hour-nya itu mana nih? Nah, 0,25 ya. Nah, ini 0,25 dikalikan jumlah hour aktualnya. Kalau kita kalikan ini nih. Sorry ini ya. Nah, ini sama nih 2.200 ya. Sama nih kan dengan ini. Nah, ini sama aja caranya. Jadi boleh mencari tarifnya dulu baru dikalikan hour-nya, atau perbandingan langsung dari jumlah total hour-nya itu sama aja. Oke. Nah, terus gimana variabel aktualnya? Ini variabel aktual udah dikasih tahu di sini kan. Nah, berarti 2.300 ya. 2.300, 900, dan semua nih totalnya 9.400. Nah, kemudian kita disuruh kan mencari spending variance ya. Ingat, spending variance itu perbandingan antara aktual FOH dengan budget allowance-nya. Ya, di sini kita bandingkan ya, 2.300 dibandingkan 2.200 ya, selisihnya itu adalah 100 ya. Ini selisihnya 100 ya. Kategorinya apakah dia menguntungkan atau dia menyenangkan ya, atau tidak menguntungkan atau tidak menyenangkan ya. Nah, berarti di sini kalau misalkan kita lihat, kita menganggarkan 2.200, tetapi aktualnya kita mendapatkan biaya atau kita menerima biaya yang lebih tinggi. Sehingga kalau misalkan biaya lebih tinggi, tentu keuntungan ya. Kalau expense-nya lebih tinggi, tentu income-nya, revenue-nya itu lebih rendah gitu kan. Nah, sehingga di sini 100 ini kita katakan sebagai unfavorable ya, tidak menyenangkan, tidak menguntungkan bagi kita ya. Nah, kemudian ini juga kita bandingkan seluruhnya nih budget allowance-nya dengan actual FOH-nya, repairs and maintenance, indirect labor, power and light, heat ya. Ini kita temukan dengan cara yang sama, kita dapatkan seperti ini ya. Kemudian kita analisis apakah favorable atau unfavorable ya. Di sini dianggarkan 900. Sorry. Di sini dianggarkan 880. Tetapi biaya yang kita terima ya, expenses yang kita terima itu 900, sehingga di sini apa? Ada 20 yang akan nantinya mengurangi income kita. Nah, di sini kondisinya adalah unfavorable. Nah, bagaimana dengan indirect labor? Indirect labor kita lihat di sini. Oh, budgetnya itu 4.400, tetapi kita hanya menerima biaya yang lebih kecil daripada itu, yaitu 4.300. Tentu di sini pengurang biayanya justru akan lebih kecil, 4.300. Nah, selisihnya 4.400 dikurangi 4.300 dikurangi 4.400 itu ada selisih 100 minus 100 ya. Minus 100 ini dikatakan sebagai favorable ya. Nah, dengan cara yang sama itu kita temukan ini masing-masing ini ya, dengan perbandingan yang seperti tadi ini ketemu unfavorable. Nah, ini untuk kasus variabelnya. Bagaimana dengan fixnya? Kita lihat fixnya di sini untuk original budgetnya ya, tinggal di copy aja. Kemudian budget allowance-nya, apakah dia berubah? Tentu tidak. Kenapa enggak? Ya tentu ya. Kalau misalkan fix itu kan dia tidak saling terkait dengan unit ya, tidak terkait dengan variabel. Kalau misalkan unitnya itu variabelnya itu adalah hour, berarti kalau peningkatan hour maka tidak akan ada peningkatan biaya. Mau dia 10.000 sekalipun ya,
Ini kan 8.800 ya. Mau dia 10.000 sekalipun, ini biayanya nggak akan meningkat, ya, dia sama aja. Mau itu 12.000, dia sama aja, biayanya tetap ya. Tetap dia 800, 2.400 dan 400. Mau dia 20 jam ya, cuma 20 atau 50 jam, biayanya akan tetap sama ya. Sepanjang di dalam capacity range-nya ya. Capacity range-nya itu apa ya? Jarak kapasitasnya ya. Kalau misalkan kapasitas range yang ditetapkan nih, capacity range-nya itu 0 sampai dengan 10.000 jam. Nah, itu kalau misalkan kita produksi sampai 10.000 jam, tetap aja biayanya segini. Tapi kalau misalkan kita udah pakai produksinya itu 11.000 jam, berarti kan itu udah melebihi capacity range-nya. Ya, 11.000 jam itu kan melebihi ya, melebihi tadi 10.000 paling paling batas paling tingginya. Maka itu nggak akan apa biayanya nggak akan sama nih. 800, 2.400. Mungkin akan lebih beda lagi. Lebih banyak lagi lah. Ya, semakin banyak variabel, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan. Nah, kemudian aktual aktual FOH-nya ini berbeda dengan budgetnya, berbeda dengan budgetnya 840, 2.400 dan 42. Kenapa bisa begitu ya? Barangkali selama dari apa? Kan ingat ya, kalau original ini titiknya di awal. Nah, ketika proses produksi barangkali ada peningkatan harga terkait dengan depresiasi, misalnya. Sorry, depresiasi nggak meningkat ya. Oke, barangkali terkait dengan building expense. Ini building expense apa ya? Mungkin repair-nya, biaya repair-nya, biaya perbaikannya misalkan. Kemudian pajak, barangkali selama proses produksi itu tarif pajaknya naik atau insurance-nya naik gitu kan. Nah, berbeda daripada yang kita anggarkan, sehingga ya tentu bisa aja beda antara aktual daripada budgetnya kalau terkait dengan fix. Tapi kalau original budget yang diadjust ke aktivitas 8.800 ini, atau kita bilang budget allowance ini, dia nggak akan berbeda. Kenapa? Karena kita yang adjust itu hanya aktivitasnya kita adjust ke 8.800, sehingga peningkatan sebesar 800 ini nggak akan mempengaruhi biaya tetapnya ya, fix overhead-nya, sehingga di sini antara original dan budgeted itu dia tetap ya. Kalau aktual bisa aja antara kita forecasting nih biayanya seperti ini sama yang kita jalani, yang kita terima gitu sepanjang periode tersebut, itu bisa aja beda. Gitu. Ya. Sehingga kita bisa mencari spending variance-nya 40 ini dari mana ya, tentu aktual dibandingkan budget allowance ya. Kita temu 40 ya, kemudian dengan cara yang sama ini 20 ya. Kemudian kita totalkan ya. Kita totalkan nih. Nah, ini kita lihat nih, untuk unfavorable dia positif ya nilainya, untuk favorable dia nilainya negatif, sehingga kalau misalkan ditandingkan dia saling mengurang ya, saling mengurang, sehingga kita dapatkan ini 220 ya. Nah, ini permintaan yang pertama udah nih, showing departmental spending variance ya, kemudian showing untuk juga single idle capacity ya. Nah, untuk idle capacity ya, idle capacity itu perbandingan antara budgeted allowance ya terhadap applied FOH ya, applied FOH. Nah, applied FOH di sini dari mana? Ya udah kita lihat di sini. Di sini ada tarif per hour, kemudian di soal juga ada dikasih tahu jam aktualnya 8.800. Sehingga kalau misalkan mencari FOH-nya yang kita bebankan ya sepanjang periode itu ada 1,5 ya. Ini 1,5 dikalikan 8.800, itu kita temukan applied FOH-nya itu adalah 13.200 ya, 13.200. Nah, coba kita bandingkan dengan total cost-nya, total cost budget allowance-nya. Sehingga kalau misalkan kita bandingkan di sini kita ketemu selisihnya sebesar 360 ya, 360. Oke, 360. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia favorable atau unfavorable? Nah, di sini yang kita bebankan itu biayanya lebih tinggi. Ya, ingat kalau misalkan biayanya lebih tinggi, tentu kapasitasnya juga lebih tinggi. Ya, biaya lebih tinggi, kapasitas lebih tinggi. Sebaliknya, kapasitas lebih tinggi, biaya lebih tinggi. Tergantung kalau dia variabel ya. Nah, kalau dia fix kan itu beda cerita ya. Kapasitas boleh tinggi-tinggi, tapi
biayanya tetap. Nah, di sini 360 ini kategorinya favorable. Kenapa? Karena di sini tidak ada idle, nggak ada yang menganggur, kapasitasnya nggak ada yang menganggur. Kenapa? Kita menggunakan apa? Tadi kita menggunakan apa nih? Capacity hours nih, bukan mesin ya. Ya, kita gunakan jam FOH-nya itu 8.800. Nah, dengan FOH 12.840. Tetapi di sini ada lebih tinggi 13.200, sehingga di sini kan asumsinya di sini nggak ada yang menganggur, ya nggak ada yang menganggur karena dia lebih tinggi ya, kapasitasnya itu juga memberikan biaya lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu karena seperti itu dia dikategorikan sebagai favorable, nggak ada kapasitas yang mengganggur, ya bahkan ini melebihi daripada budgetnya, ya bukan menganggur lagi tapi melebihi, ya. Dianggarkan 12.840 tapi kita dapatnya 13.200. Nah, ini kan justru melebihi. Nah, makanya itu dia dikatakan sebagai favorable. Nah, ini kita udah ketemu nih. Ini ada apa? Ada unfavorable, ini favorable. Kemudian kita bisa tahu applied FOH-nya. Nah, kalau misalkan applied FOH kita carinya dari actual dibandingkan dengan biaya yang kita bebankan, ya. Nah, di sini ada actual 13.200 dan applied ini applied FOH 13.200 dan actual FOH-nya ada 13.060, ya. Nah, biaya yang selama proses produksi itu terjadi 13.060, ya, yang benar-benar terjadi. Tetapi berdasarkan perhitungan kita yang kita bebankan ini terlalu tinggi, ya. 13.200 terlalu tinggi. Sehingga kalau misalkan kita lihat selisihnya ini, oh ternyata kita terlalu tinggi atau over sebesar 140, ya. Nah, ini sebesar selisihnya. Nah, 140 ini juga bisa dicari dengan cara yang lain, ya. Misalkan di sini kita ketemu spending variance-nya 220, ya. Kemudian kita ketemukan idle capacity variance-nya 360. Sehingga kalau misalkan kita tandingkan unfavorable dengan favorable, ya, kita tandingkan, oh ya, ini saling menandingkan, berarti positif ya. Positif ya. Nah, jumlahnya sama 140, ya. Nah, di sini kategorinya apa? Kategorinya adalah tadi over applied, ya. Nah, dan ini minus 140, ini 140 ya. Ini bentar. Gini. Dia ini tadi unfavorable-nya itu lebih kecil daripada favorable, sehingga di sini kategorinya 140 ini adalah F, ya, harusnya F. Nah, ini yang tadi idle capacity ini juga statusnya F, ya. Ya, statusnya F, ya. Ya, favorable juga sama nih. 140. 13.060 dibebankan 13.200. Ya, tentu ya. Jadi yang biaya yang terjadi itu adalah biaya yang terjadi itu sebenarnya ini biar gampangnya jadi ini dikurangi dengan ini biar sama ya. Tapi statusnya ini sama-sama favorable ya. Sama-sama favorable. Kenapa? Karena biaya yang terjadi itu adalah 13.000. Tapi biaya yang kita bebankan itu adalah 13.200. Nah, berarti kan kita ada salah hitung kan? Salah hitung. Orang biayanya itu adalah 13.060, tetapi kenapa kita bebankan lebih tinggi? Nah, tentu kita harus mengurangi kan? Nah, kita ngurangi berarti di situ ada over sebesar 140, ya. Nah, over 140 ini dikatakan sebagai favorable. Kenapa over applied itu favorable? Ya. Ya, ingat kalau misalkan dulu kita udah belajar kalau penutupan dari jurnal penutup dari akun over applied FOH ini dia akan mengurangi COGS, ya. Nah, ini kalau misalkan kita simulasi pakai jurnal ya. Ya, misalkan gini. Applied FOH-nya itu ada 13.200. FOH-nya yang kita aktual FOH-nya ada 13.060. Sehingga kalau misalkan kita ingin membuat jurnal nih, membuat jurnal penutup terkait terkait dengan apa? Terkait dengan over applied FOH, ya, ini misalkan kita asumsi ya. Ini ada applied FOH, ini yang jurnal penutupnya ya. Applied FOH itu kalau misalkan kita bebankan ke WIP, posisinya kredit.
Kalau misalkan ingin kita tutup applied FOH, akun applied FOH kita tutup, berarti dia sisinya di debit, ya kan? Nah, ini kita kita ingin menutup applied FOH. Applied FOH ditutup dengan apa? Dengan akun FOH control atau FOH aktualnya. Ya. Nah, sebesar berapa? Sebesar di sini tadi ada 13.200 applied-nya, kemudian FOH control-nya ada 1360. Nah, di sini ada over applied FOH. Over applied di sini. Oke, over applied-nya itu sebesar sebesar 140. Nah, 140 ini dia akan ditutup ke COGS. Ya, sehingga kalau misalkan kita jurnal over applied, COGS-nya dikredit. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini over applied ini justru menguntungkan kita. Kenapa? Karena kita bisa mengurangi biaya ini ya, biaya terjualnya ini, cost of goods sold-nya. Ya, cost of goods sold itu kalau bertambah kan di debit ya. Kalau dia berkurang dia dikredit. Sehingga 140 ini justru dia akan mengecilkan COGS. Kalau COGS-nya kecil, maka profitnya akan lebih besar kan, gross profitnya lebih besar. Atau net income-nya kalau misalkan operating expense-nya tetap. Oke, ini penjelasan dari E179. Ini ada kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, berarti lanjut ya. Lanjut ke 1710. Oh, ini ada nih. Oke, oke. Bukan pertanyaan, Pak. Udah lanjut ya, 1710 ya. Belum ada pertanyaan. Oke. Oke, jadi 1710 ini bakal dijelasin sama Lina. Oke, aku stop share dulu. Share screen. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Udah, Kak. Oke. Nah, sebenarnya mirip ya antara soal E179 sama E170 ini. Jadi intinya kita itu di soal ini kita disuruh untuk menyajikan spending variance sama idle capacity variance-nya di laporan ini. Di laporan variance report. Oke. Nah, di sini di soal ini kan dikasih tahu ada variable cost sama fixed cost dari FOH-nya. Nah, ini ada angka-angka nih. Ada budgeted cost sama actual cost-nya. Jadi budgeted cost-nya ini adalah yang static budgetnya, kemudian actual cost-nya ini yang emang benar-benar terjadi, yang sudah kita ketahui di akhir periode. Oke, jadi sini tuh ada perbedaan antara budget cost sama actual cost-nya pastinya. Nah, kita terus lihat nih di bawah. Ternyata factory overhead is charged to production in the finishing department on the basis of direct labor hours. Jadi basis pengalokasian factory overhead ini di finishing department adalah menggunakan DLH, direct labor hours. Oke, diketahui juga factory overhead for the period was budgeted at 10.000 hours. Nah, jadi static budgetnya ini, perhitungan angka-angka ini 70.000, 61.500, 27.000, dan seterusnya sampai ke bawah ini, itu adalah perhitungan berdasarkan 10.000 hours. Tapi ternyata di actual cost-nya ini, kita tuh cuma butuh waktu 9.600 hours dari DLH ya, direct labor hours-nya. Nah, berarti ada perbedaan kan antara 10.000 hours dengan 9.600. Jadi di static budget-nya ini berdasarkan 10.000 hours, sedangkan di actual cost-nya berdasarkan 9.600 hours. Jadi kita harus
membuat budget allowance terlebih dahulu untuk menyesuaikan static budgetnya agar sesuai dengan aktual cost-nya, dengan aktivitas aktualnya gitu. Oke. Jadi data-data yang di sini untuk original budgetnya ini maksudnya yang budget cost di sini ya, yang static budgetnya. Nah, ini angka-angkanya ditulis saja nih. Kan ini 10.000 hours DLH. Basisnya adalah DLH. Tuh. Nah, ini angka-angka ini diambil dari mana? Diambil dari soal ini, 70.000, 61.500, 27.000, 12.000, dan seterusnya sampai ke bawah nih, 15.000. Sampai yang fix ya, sama. Nih, sampai di property insurance-nya 15.000. Nah, itu kalian tinggal salin aja yang di soal ke ini, ke variance report-nya di bagian original budget atau static budget-nya. Kemudian, untuk aktual cost-nya nih, yang aktual cost diambil dari mana? Aktual cost-nya kan 9.600 hours. Nah, angka-angkanya ini, cost-nya ini diambil dari soal, udah diketahui juga di soal. Nah, 70.000, 60.000, 28.000, 12.000, 6.100 sampai 15.250. Kita masukin aja ke bagian aktual cost-nya. Oke, sampai yang nih, property insurance. Nah, kita sekarang mencari budget allowance-nya dulu, yaitu static budget yang udah disesuaikan dengan aktual cost, dengan aktivitas aktualnya. Nah, tadi kan original budgetnya 10.000. Nah, kalau kita bandingkan langsung, kita bandingkan langsung original budget dengan actual cost, kan beda nih 10.000 sama 9.600. Nah, berarti itu nggak fair, nggak apple to apple. Jadi kita jadikan dulu static budgetnya itu biar jadi 9.600 hours. Basisnya jadinya 9.600 hours. Ya sama kayak aktual, biar sama kayak aktual, aktivitas aktualnya ya. Oke, caranya itu untuk cari budget allowance-nya. Nah, jadi sama juga caranya kayak yang dijelasin Nathan ya. Jadi nih 10.000 original budget. Salah. 9.600 kan kita mau menyesuaikan biar menjadi 9.600 ya. Jadi 9.600 kita bagi dengan 10.000 dengan original budgetnya ini, hours-nya 10.000 dikalikan dengan indirect labor cost-nya 70.000. Dapatlah 67.200. Sebenarnya bisa juga cari ininya dulu. Kayak tarifnya gitu dulu. Misalnya ya untuk yang indirect labor 70.000 dibagikan dengan 10.000. Dapatnya 7 nih. Kemudian kita bisa juga yang budget allowance-nya ini untuk mencari 67.200 ini dengan cara sama dengan tarifnya tadi 7 dolar per DLH untuk indirect labor dikalikan dengan ini hours-nya untuk kita menyesuaikan ke aktualnya 9.600. Pasti dapatnya sama nih, 67.200. Tuh, jadi kalau aku di sini pakainya yang ini langsung 9.600 dibagi 10.000 dikalikan dengan 70.000 dikalikan dengan cost-nya. Oke, kemudian untuk payroll tax-nya. Payroll tax-nya sama juga caranya. 9.600 dibagi 10.000 dikalikan dengan cost-nya. Cost dari static budget-nya, 61.500. Kalau misal mau pakai cara yang tadi, cari tarifnya dulu. 61.500 dibagi 10.000 kan dapat 6,15. Kemudian kaliin aja nih 9.600 kali 6,15. Ya sama kan? Nah, jadi kalian bisa pakai cara pokoknya senyaman kalian aja, nanti hasilnya juga bakal sama kok gitu. Kita dapat, nah sama ini udah sama semua ya untuk yang di ininya. Cara nyari budget allowance-nya sama terus nih. Nih, 9.600 dibagi 10.000 dikalikan dengan static budgetnya. Sampai yang di sini. Nah, ini untuk yang variable cost-nya sama juga. Caranya ada overtime premium 9.600 dibagi 10.000 dikalikan dengan cost dari static budgetnya yang ini overtime premium itu adalah 9.000. Sehingga kita dapat budget allowance untuk overtime premium adalah 8.640. Oke, jadi kita cari nih spending variance. Nah, tadi kan udah aku jelasin juga gimana sih caranya nyari spending variance-nya itu. Nah, spending variance-nya itu
caranya nyari budget allowance diselisihkan dengan aktual cost-nya. Gitu. Nah, jadi sekarang ini kita udah bisa membandingkan antara budget dengan aktualnya. Tuh, karena kan udah sama-sama 9.600 nih, jadi kita bisa membandingkan dong, udah fair, udah apple to apple, karena udah sama-sama 9.600. Oke? Nah, pertama, untuk yang indirect labor. Yang kita budget atau yang kita rencanakan, budget yang udah disesuaikan ya ini, ke aktual, udah fair gitu. 67.200, tapi kita itu mengeluarkan biaya sebesar 70.000 gitu. Seharusnya kita cuma keluar 67.200 saja, tapi kok bisa lebih banyak sih, bisa 70.000 gitu. Berarti itu menguntungkan atau enggak sih bagi kita, bagi si perusahaan? Nah, berarti itu tuh nggak menguntungkan bagi kita karena kita itu lebih banyak mengeluarkan duit gitu. Expense-nya lebih besar 70.000 dibandingkan dengan 67.200. Jadi ada selisih sebesar berapa? Sebesar 70.000 dikurangi 67.200. Itu untuk yang indirect labor, jadi satu persatu ya. Kemudian untuk yang payroll tax. Untuk yang payroll tax ini yang budget allowance-nya yang dianggarkan itu adalah 59.040. Sedangkan kita mengeluarkan aktualnya yang benar-benar kita keluarkan expense-nya itu adalah 60.000. Jadi tetap nggak menguntungkan bagi kita karena lebih banyak kita mengeluarkan expense-nya itu lebih banyak 960. Lebih banyak sebesar selisihnya 960. Jadi unfavorable. Nah, kemudian yang beda nih. Ini caranya tetap sama ya, diselisin aja antara actual cost dengan budget allowance. Kita lihat sekarang yang maintenance. Yang maintenance ini itu yang kita anggarkan itu 20.160 dolar. Tapi kita itu cuma keluar biayanya yang benar-benar terjadi itu cuma kita keluarkan 15.000 gitu. Jadi kalau expense-nya lebih dikit, expense-nya lebih kecil daripada yang kita anggarkan, berarti itu menurut si perusahaan itu adalah menguntungkan gitu. Menguntungkan sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Nah, sebesar ini 2160 minus 15.000. Jadi menguntungkan 5.160. Jadi ini tuh favorable. Lanjut ke fixed cost. Nah, fixed cost yang original budget sama budget allowance untuk fixed cost-nya itu sama. Kayak tadi udah jelasin sama Arkan juga. Karena di sini itu masih dalam rentang yang memadai gitu. Kayak tadi jelasin kan antara dari 0 sampai 10.000 gitu biayanya tetap gitu. Nanti kalau misalnya udah lebih dari 10.000 itu baru nanti fixed cost-nya bakal berbeda gitu. Nah, sini diasumsikan bahwa dari rentang 9.600 sama 10.000 ini fixed cost-nya itu adalah sama. Oke, jadi untuk di static budget-nya sama di budget allowance-nya itu biaya fixnya, fix FOH-nya itu adalah sama. Oke, jadi kita tinggal kopas saja nih. Yang di budget allowance-nya itu sama kayak di static budget-nya atau original budget-nya. Ini sama kan semuanya. Ini sama kayak yang ini. Oke, kemudian ternyata kalau aktualnya itu bisa saja berbeda. Kita dijelasin juga, nih kayak ada yang berbeda itu di vacation pay, habis itu employee insurance, ada asuransi untuk tenaga kerjanya. Nah, itu bisa aja berbeda. Misalnya kayak ternyata tarif asuransinya itu udah lebih tinggi sekarang. Gitu. Jadi udah dinaikkan sama si perusahaan asuransi gitu kan. Nah, jadi kan biaya yang kita keluarkan yang aktualnya itu jadinya lebih besar. Makanya yang aktualnya itu lebih besar daripada yang kita anggarkan. Karena pas menganggarkan itu kan di awal ya. Kayak kita memperkirakan gitu kan kalau kita menganggarkan itu di awal gitu. Kira-kira oh kayaknya si perusahaan asuransi nggak mungkin naikin biayanya gitu, tarif asuransi gitu misalnya. Nah, kita meramalkan seperti itu, tapi ternyata kenyataannya untuk tarif asuransi tenaga kerjanya itu dinaikkan oleh si perusahaan asuransi gitu misalnya. Nah, jadi kan cost aktualnya itu jadinya naik juga gitu. Oke. Nah, ini yang berbeda itu di sini nih. Vacation pay-nya itu yang dianggarkan 40.000. Kemudian kita keluar biayanya yang benar-benar terjadi itu adalah 40.500. Nah, ini udah diketahui di soal ya.
yang aktualnya ini. Jadi kita ada selisih sebesar 40.500 dikurangi dengan 40.000. Nah, karena aktualnya lebih besar daripada yang kita anggarkan, berarti ini tuh unfavorable, tidak menguntungkan bagi si perusahaan. Oke. Lanjut ke ini, asuransi tenaga kerjanya. Sama juga kasusnya nih, ternyata aktual cost-nya itu lebih besar daripada yang dianggarkan. Sebesar berapa? Perbedaannya sebesar 250, unfavorable juga, karena lebih besar yang aktualnya. Kemudian kasusnya juga untuk yang property tax sama property insurance. Nah, sama nih, unfavorable karena aktual lebih besar daripada yang dianggarkan. Jadi, yaitu unfavorable. Nah, kemudian nih, ditotalin dulu fixed cost-nya. Kemudian kita dapat total cost. Total cost-nya ini terdiri dari variable cost ditambah sama fixed cost. Nah, berarti untuk yang aktual cost-nya itu, setelah kita jumlahkan itu, adalah $520.600. Kemudian untuk budget allowance-nya itu yang dijumlahin juga. Yang total variable cost ditambahin sama total fixed cost-nya. Dapatlah $516.280. Oke, di sini kita cari nih. Tadi spending variance kan ada beberapa nih, dari variable, ada juga dari fixed cost-nya. Nah, kita jumlahin yang berapa sih total dari spending variance-nya, itu kan. Nah, di sini kalau aku yang positif itu adalah unfavorable, kemudian yang negatif adalah favorable. Jadi setelah dijumlahkan, hasilnya itu adalah 4.320 positif, berarti dia itu unfavorable, tidak menguntungkan bagi si perusahaan. Oke, kemudian kita disuruh kan di sini nyari spending variance sama idle capacity variance gitu kan. Nah, spending variance-nya udah kita cari barusan. Dapatlah 4.320. Harusnya ini nggak di sini ya, karena ini bagian total fixed cost. Ini tuh maksudnya spending variance-nya ya, total dari spending variance. Gitu. Lanjut, sekarang kita cari yang idle capacity variance-nya. Nah, untuk nyari idle capacity variance itu membandingkan antara applied FOH dengan budget allowance-nya, total dari budget allowance-nya. Budget allowance-nya udah kita cari tadi. Kemudian untuk applied FOH-nya belum kita cari. Nah, kalau nyari applied FOH itu kan tarif dikalikan dengan, ini karena basisnya DLH ya. Karena basisnya DLH berarti tarifnya itu dikalikan dengan atau predeterminant rate dikalikan dengan direct labor hours yang aktualnya dikalikan dengan 9.600. Nah, cari di soal. Kalau di soal ini nggak diketahui. Nggak diketahui berapa sih predeterminant rate-nya, berapa sih tarif FOH-nya. Itu kan nggak diketahui nih di soal. Sama sekali nggak diketahui. Tapi kita bisa cari berapa sih tarifnya gitu. Caranya nyari tarifnya itu adalah total cost-nya, total cost dari ini ya, static budgetnya, original budgetnya dibagi dengan ini direct labor hour yang di static budget bagi 10.000. Nah, dapatlah tarifnya itu, tarif FOH-nya itu adalah $53 per direct labor hour. Jadi kita bisa cari berapa sih applied FOH-nya. Applied FOH-nya adalah aktual DLH-nya 9.600 dikali dengan ini tarif yang kita cari tadi 53. Nah, dapatlah 504.000 untuk applied FOH-nya. Kalau di sini aku rumusnya sama juga sih. Kalau aku nih 9.600 harusnya nih. Dikalikan sama aktual cost-nya ya. Sama aja sih, ini kan 9.600, sama-sama 9.600. Caranya itu 525, kayak tadi 525 itu didapat dari total cost dari static budget dibagikan dengan hours di static budgetnya itu 10.000 dikalikan dengan aktual DLH 9.600. Dapatlah 504.000.
Berarti ada idle capacity variance-nya sebesar berapa? Selisihkan antara budget allowance $516.280 dikurangi dengan applied FOH-nya 504.000. Dapatlah 12.280. Nah, yang kita anggarkan itu adalah 516 sekian. Tapi yang kita bebankan cuma 504.000. Berarti seharusnya kita bisa loh memaksimalkan sampai 516, tapi ini tuh kita cuma sampai 504.000 gitu. Jadi kita kayak ada menyia-nyiakan sebesar kurang lebih 12.000. Nah, berarti itu tuh termasuk kapasitas yang menganggur. Jadi ini tuh setelah dianalisis dia itu menjadi uncoverable. Karena seharusnya kita bisa memaksimalkan sampai 516, tapi kenapa kita cuma sampai 504.000 aja gitu. Jadi nggak menguntungkan atau ada kapasitas yang menganggur. Oke. Kemudian ini ada under applied FOH. Under applied FOH dapat dari mana? Dapat dari applied FOH-nya dibandingkan dengan aktual FOH-nya. Nah, yang aktualnya itu tadi kan udah kita cari 520 nih 211.600 ditambah dengan 309. Dapatlah 520.600. Nah, itu aktualnya. Kemudian yang kita bebankan itu cuma 504.000. 504.000 itu didapat dari ini, sama kayak yang tadi. Dari applied FOH-nya. Tarifnya dikalikan dengan jam aktual, DLH aktual. Dapatlah 504.000 gitu kan. Nah, kita cuma ngebebanin 504.000, tapi kita keluar biayanya itu aktual yang benar-benar terjadi itu adalah 520. Berarti kita terlalu rendah. Terlalu rendah dalam ngapain? Terlalu rendah menganggarkannya, membebankannya. 504.000 terlalu rendah sebesar 16.600. Dapat dari 520.600 minus 504.000. Oke. Kalau mau dilihat lagi kenapa bisa uncoverable yang 16.600 ini, kayak caranya Arkan tadi ya, dibuat jurnalnya itu. Yang applied FOH, kan membebankan FOH nih. Applied FOH-nya sebesar 504. Kemudian FOH kontrolnya sebesar 520. Oke. Jadi ada under applied kan? Oke, ada under applied FOH. Sebesar ini. 520.600 minus 504. Nah, kemudian under applied FOH ini bakal ditutup ke akun COGS. Nah, COGS itu kalau nambah dia kan ini kan expense ya, COGS itu kan termasuk expense. Dia itu bakal nambahnya, bakal bertambah itu dia di debit. Nah, jadi COGS-nya itu dari under applied ini bakal menambah COGS. Jadi nggak menguntungkan bagi si perusahaan karena expense-nya dia itu bertambah sebesar 16.600. Oke. Udah nih. Untuk pembahasan yang 17 itu ada yang mau tanya nggak teman-teman? Maaf Kak, tadi 53 dari mana? Oke, 53 ini aku cari yang ini tarif FOH-nya, predeterminant rate-nya FOH didapat dari nih total cost dari static budgetnya kan dapat nih 525. 525 dapat dari mana? 525 dapat dari 218.000 ditambah dengan 307.000. Variabel ditambah fix, dapatlah 525. Kemudian untuk nyari tarif berarti dibagikan dengan basisnya yaitu DLH. DLH-nya itu adalah 10.000. Dibagi dengan 10.000 dapatlah 53 dolar per direct labor hour. Kemudian untuk nyari yang applied FOH-nya, berarti kan yang aktual, DLH aktualnya kan 9.600 diketahui di soal. Kemudian kita kalikan dengan tarifnya 53, dapatlah ini 504.000.
Gimana? Paham belum? Ada yang mau tanyain lagi nggak teman-teman? Oke, mungkin ada yang tanya lagi ya. Nanti Excel-nya dikirim di grup. Oh ya, sebelum itu ngisi evaluasi dulu. Ntar kirimin ya. Aku izin stop share ya. Excel-nya kirim di sini aja kan ya? Tapi kan ada yang nggak masuk grup juga. Boleh, boleh, boleh. Aku kirim di sini juga ya ininya. Excel-nya sebentar. Oke, silakan kalau mau ngisi evaluasi ya ada di grup Telegram. Nggak semua ikut grup Telegram bukan? Hmm, yaudah ntar. Yaudah kirim Nggak. Bu. Iya. Ya udah kirim di Zoom ini, aku nggak buka WA web. Aduh. Bentar ya, aku kirim ini dulu. Aku nggak bisa minimize ini, nggak bisa minimize layarnya, screen-nya. Kenapa? Karena lagi record. Nggak di stop dulu dong.